Kepala Lembaga Keagamaan Yeshiva Sirat Mose di Jaffa, Rabbi Eliyahu Mali meminta murid-muridnya yang bertugas di pasukan pendudukan Israel atau IDF untuk membunuh semua orang di Gaza. JO24 melaporkan dalam konferensi yang diadakan di Yeshiva yang berfokus pada perlakuan terhadap penduduk sipil di Gaza selama perang. Ia mengatakan menurut hukum Yahudi semua penduduk Gaza harus ditumpas. Halakha atau hukum Yahudi yang juga diterjemahkan menjadi cara berperilaku atau bertindak dianggap sebagai hukum ilahi di kalangan Yahudi Ortodoks seperti Eliyahu Mali yang menyerukan pemusnahan warga Palestina di jalur Gaza. Apakah ini menunjukkan watak asli Zionis Yahudi? Apakah genosida di Gaza akibat diamnya penguasa Arab? Bagaimana mengatasi penderitaan warga Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur FIS yaitu Bung Farid Fasdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini ada kabar yang tidak baik, Bung, terkait Israel atau Rabbi Eliyahu meminta IDF menghabisi seluruh warga Gaza. Dan apakah pernyataan biadab dari kepala agama Israel Rabbi Eliyahu itu sebagai sikap pribadi ataukah representasi sikap politik dan ideologi hakiki dari Israel, Bung? Ya, pertama kalau kita lihat pada prinsipnya negara ilegal entitas penjajah Yahudi ini selalu menggunakan agama, ya, kerap menggunakan agama untuk mengokohkan kepentingan atau tujuan politiknya, termasuk kehadiran orang-orang Yahudi ya ke Palestina itu kemudian gerakan Zionis menggunakan daya tarik agama, ya, seolah-olah kemudian ini adalah perintah agama mereka, ya. Demikian juga kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ya, untuk memperkuat posisi entitas penjajah Yahudi ini, agama pun kemudian dipakai, ya. Lepas tidak semua orang Yahudi berpandangan sama mungkin dengan Rabi ini, tapi yang jelas kalau kita lihat banyak hal perang melawan Islam itu menggunakan dasar-dasar agama, gitu. Sama halnya ketika Amerika, ya, dalam mengkampanyekan perang apa yang mereka sebut sebagai perang melawan terorisme di masa George W. Bush, itu jelas-jelas, ya, pada waktu itu George W. Bush mengatakan dalam perangnya, ya, dalam kampanye perangnya, perang melawan terorisme itu this crusade, ya, this war on terrorism, ya, dia menggunakan istilah this crusade, jadi perang salib ini. Jadi hal yang sama juga kalau kita lihat digunakan oleh entitas penjajah Yahudi ini. Maka bisa kita simpulkan, ya, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di Palestina sekarang ini tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan perang peradaban, ya. Perang peradaban iman dengan kekufuran. Peradaban Islam yang ditunjukkan bagaimana keimanan penduduk Gaza mempertahankan negerinya yang dijajah dengan kesabaran yang luar biasa, dan peradaban kekufuran yaitu kapitalisme yang menunjukkan kerakusan dan kebiadaban mereka dengan membantai umat Islam di sana. Jadi ini sekali lagi mencerminkan apa yang terjadi di Palestina yang sekarang ini, ya, ini tidak bisa dipisahkan dari perang peradaban antara iman dan kufur ini. Baik, Bung, dan juga yang tadi Anda katakan terkait genosida yang dilancarkan Israel di jalur Gaza Palestina, Zionis juga menghancurkan apa saja yang
ditemuinya dengan dahli yang tadi juga Anda sampaikan, terorisme. Dan apakah genosida di Gaza adalah buah dari pengkhianatan penguasa Arab, Bung? Ya, sangat jelas ya. Bisa disebut penguasa Arab lah sebagai penjaga terdekat ya dari entitas penjajah Yahudi ini. Maka tidak mengherankan kalau salah seorang ulama itu mengatakan sesungguhnya entitas penjajah Yahudi ini adalah bayangan ya, bayangan dari penguasa-penguasa Arab. Jadi kenapa bayangan itu ada? Karena ada bendanya ya, yaitu penguasa-penguasa Arab. Kenapa karena itu bagaimana kemudian menghilangkan entitas penjajah Yahudi ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana keberadaan pengkhianatan penguasa-penguasa Arab ini kemudian dihentikan begitu. Nah, karena selama ini sangat jelas penguasa-penguasa Arab lah yang sesungguhnya menjaga entitas penjajah Yahudi ini. Bagaimana cara mereka menjaganya? Pertama, penguasa-penguasa Arab melakukan normalisasi, ya, yang disebut dengan pengakuan diplomatik. Ini sebenarnya upaya untuk menjaga eksistensi penjajah Yahudi ini. Karena kalau kita lihat, normalisasi atau pengakuan diplomatik dengan entitas penjajah Yahudi ini berarti mengakui keberadaan entitas penjajah Yahudi ini. Dan apa bahayanya ketika satu negara sudah diakui sebagai sebuah negara dengan hubungan diplomatik, maka entitas penjajah Yahudi ini akan memposisikan diri mereka sebagai sebuah negara. Karena itu, tindakan perlawanan yang sejatinya sesungguhnya merupakan upaya pembebasan yang dilakukan oleh rakyat Palestina terhadap negerinya yang dijajah akan dianggap oleh entitas penjajah Yahudi ini sebagai tindakan yang mengancam negara. Dan mereka kemudian sah untuk melakukan pembantaian bahkan genosida. Karena itu normalisasi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab seperti Yordania, demikian juga Uni Emirat Arab, ya, dan negara-negara lain termasuk Turki, ini adalah bentuk upaya untuk menjaga eksistensi penjajah Yahudi. Pengkhianatan lain ditunjukkan dengan diamnya diamnya penguasa-penguasa Arab ini terhadap kebiadaban entitas penjajah Yahudi ini. Mereka melakukan, kalaupun mereka melakukan tindakan yang tidak menghilangkan kebiadaban itu. Nah, seperti misalkan pengiriman bantuan kemanusiaan, itu tidak menghentikan kebiadaban itu. Demikian juga kalau kita lihat ya solusi dua negara misalkan, itu tidak menghentikan kebiadaban itu. Dan jelas ini adalah merupakan pengkhianatan. Padahal penguasa-penguasa Arab dan negeri-negeri Islam yang lain sesungguhnya mampu membebaskan tanah Palestina kalau kemudian mereka mengirim pasukan-pasukan militer mereka, pesawat-pesawat tempur mereka untuk membombardir target-target yang sebenarnya sangat jelas, ya, yaitu pangkalan-pangkalan udara dari militer entitas penjajah Yahudi ini. Karena selama ini melalui udara lah serangan-serangan masif dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini yang telah membawa penderitaan rakyat Palestina. Tapi itu pun tidak dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, alih-alih mereka mengirimkan pasukan militer mereka atau mengirim pesawat tempur mereka, Turki misalkan hingga saat sekarang ini masih mengekspor, ya, masih memiliki hubungan dagang dengan entitas penjajah Yahudi. Mereka masih mengirim kebutuhan-kebutuhan entitas penjajah Yahudi ini. Bahkan saat terjadi krisis Yaman misalkan, di laut di sekitar Yaman, yang membuat kapal-kapal tidak dengan mudah untuk membawa kebutuhan-kebutuhan entitas penjajah Yahudi ini, tiga negara justru membolehkan truk-truk, ya, melalui jalan darat mengangkut kebutuhan-kebutuhan Yahudi, mulai dari Dubai, kemudian melewati Saudi dan
Yordania. Ini jelas adalah bentuk pengkhianatan, termasuk yang dilakukan oleh penguasa Mesir misalkan. Di samping mereka tidak mengirimkan pasukan militer mereka atau pesawat-pesawat tempur mereka, penguasa Mesir saat sekarang ini justru menutup pintu Rafah. Padahal pintu Rafah itu adalah satu-satunya pintu yang memungkinkan untuk masuknya bantuan pangan untuk membantu rakyat Palestina yang sekarang ini sedang terjepit di wilayah Gaza Selatan atau wilayah Rafah. Ada 2 juta pengungsi yang ada di sana. Sementara kota Rafah itu adalah kota yang lebih luas, lebih kurang luasnya seluas Banda Aceh. Kita bisa bayangkan. Dan kota ini kota yang tidak layak lagi dihuni karena tanpa air, ya, tanpa listrik, rumah-rumah sakit juga dihancurkan. Maka begitu banyak ya penduduk Rafah yang meninggal karena kelaparan atau kemudian sakit karena kekurangan gizi. Ada juga yang memakan pakan-pakan ternak ya yang tidak layak untuk manusia, yang membawa kepada penderitaan rakyat Gaza. Dan jelas semua ini menunjukkan pengkhianatan penguasa negeri-negeri Islam, karena mereka tidak melakukan tindakan yang sebenarnya bisa mereka lakukan, yaitu mengirimkan pasukan militer mereka, pesawat-pesawat tempur mereka. Baik, Bung, dan apakah yang tadi juga Anda sampaikan diamnya penguasa Arab itu menunjukkan apakah Israel terlalu kuat jika dibandingkan dengan gabungan tadi negara-negara Arab seperti Iran, Turki, Arab Saudi maupun Mesir yang tidak bisa mengalahkan Israel, Bung? Jelas, Israel sesungguhnya adalah entitas yang bahkan tidak layak untuk disebut sebagai sebuah negara, walaupun mereka sering mengaku-ngaku sebagai negara. Bayangkan, ini sebenarnya adalah wilayah yang sangat kecil dengan sumber alam yang sangat terbatas, ya. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak mereka sendiri, gas mereka sendiri. Bahkan negara ini harus mendapat bantuan secara rutin dari Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga entitas penjajah Yahudi ini sebenarnya tidak memiliki kapasitas militer yang cukup untuk mempertahankan negeri mereka, ya, yang sangat kecil itu, negeri ilegal yang mereka anggap sebagai negeri mereka, yang sesungguhnya tidak, ya. Mereka hanya memiliki lebih kurang 150 ribu tentara resmi, ya, di luar tentara cadangan, ya. Dan serangan 7 Oktober juga menunjukkan apa yang sering disebut-sebut bahwa pertahanan mereka adalah pertahanan yang paling kuat di dunia dengan sistem Iron Dome-nya. Ternyata itu bisa ditembus oleh pejuang-pejuang Hamas misalkan. Jadi ini menunjukkan kelemahan yang sangat mendasar dari entitas penjajah Yahudi ini, ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi negara-negara di sekitar entitas penjajah Yahudi ini, negara-negara Arab, negeri-negeri Muslim, untuk kemudian takut kepada entitas penjajah Yahudi ini, ya. Karena gabungan dari tentara-tentara Saudi, Turki, apalagi ditambah dengan Pakistan, ya, itu lebih dari 1 juta pasukan begitu. Belum lagi pesawat-pesawat tempur mereka, ya. Mereka memiliki pesawat-pesawat tempur yang banyak. Apalagi Turki, persenjataan mereka sesungguhnya adalah persenjataan standar NATO begitu. Artinya kalau dari segi kemampuan, jelas ya, negeri-negeri Islam yang ada di sekitar Palestina itu bisa melakukan tindakan nyata. Yang tidak ada itu adalah kemauan politik dari penguasa-penguasa mereka, yang mereka kemudian berkhianat. Mereka lebih tunduk kepada tuan-tuan imperialis mereka. Itulah yang membuat mereka tidak memiliki kemauan politik, ya, untuk membebaskan tanah Palestina. Padahal tentara-tentara kaum muslimin sesungguhnya memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, apalagi tentara-tentara ini digerakkan dengan dasar jihad fisabilillah, apalagi akan dibantu oleh kaum muslimin, ya, yang siap menjadi tentara-tentara cadangan, ya. Suatu hal yang secara hitungan
militer ya adalah sangat mudah untuk mengalahkan entitas penjajah Yahudi ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa Amerika dan Barat tentu tidak akan diam. Itu benar. Amerika dan Barat tentu tidak akan diam. Tapi saat sekarang ini, Amerika tidak mudah membuka front perang baru karena kondisi ekonomi dan politik mereka yang melemah. Kita bisa bayangkan untuk menghadapi mujahidin di Irak, di Suriah, ya termasuk di Afghanistan saja. Mereka sampai sekarang ya tidak bisa benar-benar mengendalikan wilayah itu. Bahkan dari Afghanistan mereka harus menarik diri, pasukan mereka harus menarik diri. Ini menunjukkan bahwa Amerika berbeda dengan Amerika tahun 60-an atau tahun 70-an ya. Yang mereka masih memiliki sumber daya yang cukup kuat. Saat sekarang ini Amerika mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Karena itu Amerika akan berpikir ya beribu kali untuk membuka front baru, front perang baru. Apalagi front perang baru ini menghadapi ya bukan satu negara, tapi negara-negara Muslim. Ada Saudi di sana, ada Pakistan di sana yang memiliki kemampuan nuklir, ada Mesir di sana yang memiliki tentara-tentara yang sangat kuat. Bahkan tentara Mesir, kalau kita lihat pada dalam perang Ramadan tahun 73, itu sebenarnya sudah menembus wilayah pendudukan entitas penjajah Yahudi ini. Tapi kemudian ditarik oleh presiden mereka Anwar Sadat pada waktu itu. Jadi sebenarnya ya dengan gabungan tentara-tentara kaum muslimin maka akan sulit Amerika untuk mengalahkan tentara-tentara kaum muslimin. Apalagi tentara-tentara kaum muslimin yang mendasarkan perjuangan dan perang mereka atas dasar jihad fi sabilillah. Ya, inilah yang perlu kita catat. Ya, kalau umat Islam bersatu dalam jihad fi sabilillah, demikian juga tentara-tentara mereka, maka kemenangan itu akan datang. Sebagaimana terjadinya banyak kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin justru di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Fathu Mekah terjadi pada bulan Ramadan. Perang Ain Jalut mengalahkan pasukan Tartar itu terjadi pada bulan Ramadan. Pembebasan Palestina dari tentara-tentara pasukan salib oleh Panglima Perang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi pada bulan Ramadan. Demikian juga pembebasan Futuhat Spanyol oleh Tariq bin Ziyad itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Jadi dengan dasar iman ini ya, maka tentara-tentara kaum muslimin akan menjadi tentara-tentara yang tidak bisa dikalahkan di dunia ini. Termasuk juga tentara-tentara kaum muslimin siap berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang sekarang justru dalam kondisi yang lemah. Baik, jazakallah Bung Farid untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan itu membuat semangat bagi kita semua tadi yang disampaikan Bung Farid untuk bersatu mengenyahkan negara ilegal tadi yang dikatakan, yaitu negara Zionis Yahudi penjajah. Jazakallah sekali lagi Bung Farid, mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.